Hakimnya. Hmm. Tapi kalau untuk pengacara, Itu advokat ya, tuh. advokat Ya. memang senioritas itu ada dari dilihat dari segi lamanya beracara. Oh, beracara namanya. Beracara namanya kan. Beracara ya. Sejak dia jadi pengacara itu namanya beracara, ya kan. Oh, itu Nah, bahasa yang lamanya. lama Tapi beracara. tidak juga kalau dilihat dari senioritasnya lama pengangkatannya jadi pengacara. Tapi juga senioritasnya itu bisa dilihat dari jam terbang tadi. Semakin banyak dia memberikan bantuan hukum, semakin banyak dia menyelesaikan perkara, mendampingi perkara, maka semakin banyaklah ilmu yang dia dapat. Itu apanya? Nah, gitu kan? Ya. Jadi ilmu hukum itu apalagi di dalam beracara ini kan fleksibel. Betul, jadi tidak monoton dia, ilmunya berkembang, gitu kan? Betul. Siapa yang banyak beracara, maka banyaklah ilmunya. Nah, seperti itu. Nah, terhadap penyelesaian perkara, kalau menurut saya tidak mengenal masalah senioritas ataupun junior. Apapun kasusnya. Menurut saya seperti itu. Ya, kenapa? Karena pasal, contoh dikatakanlah tentang pelanggaran penyalahgunaan narkoba, kan? Contoh yang pengedar itu kan itu pasal 114 juga kan? Itu juga pasalnya. Tahu dia senior. Ancamannya juga sama. Baik itu dia nanti advokat yang senior ataupun advokat junior, ya, dia punya celah juga untuk berikan pendampingan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa masih memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama hadir di studio mini podcast Pastabikul Khairat Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Dusun Pesagang atau Kubu Patembang, Desa Sukamaju, Kecamatan Rabah, Kabupaten Rokan Hulu. Yang kedua kalinya bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah ridho kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa podcast Pastabikul Khairat dimanapun berada, dan kaum muslimin muslimat, umumnya masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang menyaksikan tayangan podcast Pastabikul Khairat yang hadir, yang tayang setiap hari Sabtu pukul 14.00 WIB sore harinya, insya Allah menambah wawasan ilmu pengetahuan kita untuk masa akan datangnya. Baiklah, pada tayangan podcast Pastabikul Khairat Rokan Hulu untuk edisi yang ke-20, hari ini hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024. Alhamdulillah di studio mini kita ini telah hadir narasumber yang luar biasa dan juga biasa di luar. Ini ya Pak Am. Kita perkenalkan nama narasumber kita, yakni Bapak Amrizal M. Yasir SH. Ya Pak? Ya. Nanti lebih detail nanti beliau nanti memperkenalkan diri. Dan jabatan beliau yaitu sebagai di kantor hukum, konsultan hukum
di PJH, apa namanya? Kini firma hukum. Firma hukum ya di Rokan Hulu, yang kantornya ada di Jalan Lingkar Pemda Pasir Pengarayan. Inilah ya yang akan kita wawancarai atau dialog interaktif, yang tema pada hari ini adalah ya tentang penegakan hukum ya, dan juga kepastian hukum. Secara umum nanti akan dipaparkan lebih kurang 10 menit nanti tentang hukum yang ada di masyarakat di Indonesia ini pada umumnya, untuk menjadi edukasi atau pendidikan bagi kita warga masyarakat ya, pentingnya dengan hukum tersebut, baik hukum pidana ataupun hukum perdata. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Amrizal M. Yasir SH, yang kebetulan kami ini juga satu kampung nih ya. Kampung kami Oka City ya. City. Dikenal dengan Oka City ya. Oka City. Oka City ya Pak Am ya. Atau Desa Rambah Samo Barat. Ini juga teman seperjuangan ya. Ya, terima kasih Pak Am ya. Selamat datang di studio podcast ya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah ya, kita langsung dengarkan paparan atau penjelasan atau arahan tausiah kalau bahasa ustadznya itu kan, sekitar lebih kurang 10 menit untuk memaparkan tentang penegakan hukum atau kepastian hukum yang ada di negeri kita ini. Demikian untuk sementara, dipersilahkan kepada narasumber kami. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada manajemen podcast Fastabiqul Khairat yang pada hari ini sekiranya menyampaikan kepada kami untuk bisa berbagi sharing tentang ilmu hukum, walaupun sesungguhnya kami bukanlah pakar hukum, kan begitu. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Manajemen podcast dan juga para pemirsa ya. Pemirsa baik menonton secara live streaming ataupun nanti siaran tundanya. Iya. Jadi di sini kami sampaikan bahwa sebagai narasumber tidaklah kami ini terlalu berlebihan menyampaikan bahwa kami ini bukanlah sebagai ahli hukum, tapi kita konteksnya adalah berbagi ilmu dan pengalaman, kan seperti itu. Paling-paling menuju nanti menuju ya. Jadi terkait dengan yang Ustadz sampaikan tadi, yaitu tema kita tentang penegakan hukum ya, dan kepastian hukum. Jadi pada prinsipnya penegakan hukum dan kepastian hukum itu boleh dikatakan bisa sama dan bisa juga berbeda, kan begitu. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Konsep pada penegakan hukum juga harus ditopang dengan adanya kepastian hukum. Namun sebelum sampai ke sana, sebaiknya kita pahami dulu apakah itu hukum, kan begitu. Apa itu hukum? Nah, apabila ada dua orang sarjana hukum duduk membahas masalah definisi hukum, biasanya sekurang-kurangnya 20 definisi hukum yang didapatkan. Jadi tidak ada satu kepastian hukum itu apa sebenarnya. Tapi menurut saya sekurang-kurangnya hukum itu adalah suatu perangkat yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga yang berfungsi untuk mengikat, mengatur dan
juga untuk di dalam mengikat dan mengatur itu ada unsur paksaan di sana. Unsur paksaan, sanksi dan lain sebagainya. Itulah hukum bahasa sederhananya menurut saya, tapi bukan menurut para pakar-pakar gitu kan. Nah, jadi kami selaku praktisi hukum, ya praktisi hukum tepatnya sebagai advokat ataupun pengacara. Tadi sebagaimana Ustadz sampaikan sebelumnya bahwa kami ini adalah praktisi hukum atau advokat di kantor firma hukum, dan kami juga dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat ada yayasan lembaga bantuan hukum Perisai Negeri Seribu Sulu. Nah, itu LBH-nya ya, ILBH-nya. Nah, kami pernah dan sering melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Nah, ada satu hal yang mengusik hati kami ketika berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat menyampaikan bahwa, Pak, kalau bisa kami tidak mau berada dalam posisi hukum itu, tidak mau ada masalah hukum. Seperti itulah kan. Nah, ini pendapat seperti ini mesti kita luruskan gitu kan. Kenapa demikian? Karena kita manusia, kalau di dalam ilmu sosialnya son politikon gitu kan, kita itu adalah makhluk yang telah dilindungi oleh hukum. Sejak di dalam kandungan, negara menjamin hukum, menjamin hukum terhadap cikal bakal manusia namanya itu ya. Di dalam janin itu. Dengan apa? Dengan adanya aturan larangan aborsi. Ya. Kalau aborsi itu dilakukan akan ada pidananya, sanksi pidananya. Itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu disebutkan tidak boleh ada aborsi. Namun di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 ini tentang kesehatan atau yang disebut dengan Omnibus Law kesehatan, tentang aborsi itu ada hal-hal yang membolehkan. Salah satunya apabila perempuan yang hamil itu dia adalah korban dari perkosaan. Itu masih boleh gitu kan? Tapi tetap pada dasarnya ada larangan. Jadi kalau sudah di dalam kandungan kita dihadapkan jaminan hukum, jadi tidak tepat bahasanya kalau bisa kami tak mau berhadapan dengan hukum gitu kan. Berhadapan dengan permasalahan hukum, iya kita kalau bisa kita hindari gitu kan. Tapi berhadapan dengan hukum itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Itu di dalam kandungan. Setelah lahir juga. Setelah lahir nanti ada hak-hak hukumnya lagi. Di dalam kandungan itu negara wajib memberikan fasilitas kesehatan untuk bayi, janin dan ibunya. Setelah lahir juga kan. Asupan gizi, nutrisi segala itu diharuskan, diwajibkan oleh negara gitu kan. Kenapa? Karena hukum mengatur hak itu. Hak untuk hidup itu kan gitu. Jadi tidak bisa kita lepas dari persoalan hukum. Itu yang kami sampaikan ke masyarakat. Banyak lagi persoalan-persoalan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Persoalan hukum dari segi administrasi banyak itu, banyak Ustaz ya. Jadi administrasi itu contoh ketika dia sudah lahir, anak butuh akta dari segi administrasinya ya. Akta itu baru bisa dibuat kalau orang tuanya nikahnya nikah resmi, ya kan? Aturan. Kemudian setelah nikah resmi baru bisa dibuat akta. Kalau mau sekolah harus ada akta kan itu sekarang ini. Nah, jadi kan itu persoalan hukum administrasi namanya. Kemudian nanti terhadap ini yang perlu kita sampaikan pencerahan kepada masyarakat kita, jangan mau anak kita, jangan mau diri kita. Nah, dalam perkara tadi hubungan hukum keluarga namanya itu ya, tidak boleh kalau bisa dihindari nikah di bawah tangan.
Efeknya banyak nanti itu. Bisa jadi tidak ada buku nikah orang tuanya, tak akta nikah, nanti tidak bisa keluar kakaknya, tidak bisa aktanya, sulit untuk sekolah kan seperti. Apalagi nanti kalau orang tuanya ini kaya, orang tuanya meninggal, dia tidak bisa dapat harta waris. Sampai ya, sampai ke sana. Dan ayahnya pun, anaknya pun tidak bisa menjadi waris dari ayahnya itu kalau tidak tercatat nikahnya secara hukum nasional. Yaitu contoh sederhananya gitu. Jadi mau tidak mau sejak dari kandungan kita itu sudah harus dilindungi oleh hukum. Nah, itu kan. Jadi lalu bagaimana tentang penegakan hukum itu sekarang ini gitu kan? Pada saat ini. Nah, untuk penegakan hukum itu pemerintah telah membuatkan sebuah komponen atau instrumen untuk penegakan hukum itu. Yang pertama itu kan dari segi regulasinya, dari regulasi hukumnya, produk hukumnya dulu dibuat. Setelah ada produk hukumnya, juga nanti ada lembaga-lembaga penegak hukumnya. Lembaga-lembaga penegakan hukum itu ada 4 penegak hukum itu. Yang pertama lembaga peradilan, yaitu hakim dengan undang-undang kehakiman. Kemudian ada kejaksaan dengan undang kejaksaan, ada kepolisian dengan undang-undang kepolisian, dan ada advokat dengan undang-undang advokat. Jadi setara itu mau polisi, jaksa, pengacara dan hakim itu sama fungsinya untuk bertugas menegakkan hukum kan gitu. Kemudian lalu bagaimana kok sulit masyarakat kita ini mengakses tentang hukum itu untuk mendapatkan keadilan itu kan sulit itu sebenarnya kan. Tapi menurut saya ya, walaupun sekarang ini kekinian banyak janji-janji tentang masalah kepastian hukum, penegakan hukum. Kalau bahasa sederhananya menurut saya, keadilan tidak akan bisa kita dapatkan kalau tidak kita perjuangkan. Tetap berjuang ya. Harus diperjuangkan, kalau tidak bisa keadilan itu datang sendiri, tidak ada itu. Nonsen itu. Sejak kemerdekaan berjuang, sekarang ya berjuang harus tetap diperjuangkan. Ya. Berjuangnya bagaimana? Apabila ada pelanggaran hukum, kita sebagai korban harus punya inisiatif untuk melapor. Kan gitu. Kalau tidak bisa melapor sendiri, datanglah kepada orang yang bisa mendampingi. Contohnya itu advokat gitu kan, kuasa hukum gitu kan. Nah, kalau tidak ada punya dana, ada lembaga bantuan hukum kan, itu tidak semuanya. Jadi advokat itu diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Iya. Nah, jadi dari segi apa namanya itu penegakan hukumnya itu. Terus apa saja hukum yang bergulir di masyarakat kita, yaitu tadi yang pertama masalah hukum administrasi negara tadi gitu kan. Kemudian ada nanti hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum tata negara, ada hukum keluarga. Hukum keluarga ini bagian dari perdata juga sebenarnya. Iya. Bagian kecil. Jadi hukum keluarga ini contoh seluruh persoalan hukum keluarga kalau dia muslim itu proses penyelesaiannya secara litigasi itu di pengadilan agama. Arahnya ke pengadilan agama, baik itu masalah penetapan asal usul anak di bawah umur di bawah 19 tahun ingin nikah, ada dispensasi nikah. Ada yang dulunya nikah di bawah tangan, sekarang mau disahkan namanya isbat nikah. Setelah nikah cekcok mau bercerai, adanya perceraian kan gitu kan. Setelah cerai nanti ada pembagian harta gono gini, juga ke pengadilan agama. Tidak bercerai, ada yang meninggal satu-satunya, hartanya dipersengketakan, namanya gugatan sengketa harta waris. Jadi semuanya di sana. Kalau masalah pemilu ini MK itu di mana tuh porsinya itu? Khusus atau? Jadi MK itu kalau di lembaga peradilan itu yang pertama itu kan ada pengadilan tingkat pertama namanya. Pengadilan tingkat pertama itu ada pengadilan negeri, pengadilan agama, kemudian ada
pengadilan tata usaha negara dan ada pengadilan mahkamah militer. Nah, kemudian itu ya. Kemudian di atas ini ada pengadilan tingginya masing-masing, kemudian di atas ada MA, Mahkamah Agung. Nah, beda dengan MK. Kalau MK itu tempat kita mencari keadilan apabila ada perselisihan sengketa di hasil pemilu. itu aja gitu khusus ya. Khusus. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran, kalau sekarang ini diselesaikan dulu di tingkat Bawaslu. Ada juga badannya. Iya, seperti itu. Lanjut. Nah, tapi kalau untuk tingkat sengketa hasil itu di Mahkamah Agung. Nah, itu boleh perorangan, boleh juga kalau sekarang ini partai politiknya boleh yang mengajukan. Seperti itu kira-kira, Ustaz. Yuk. Jadi itulah paparan awal dari narasumber kita, praktisi hukum kita, itu Bapak Amrizal M. Yasir SH, yang telah memberikan pendidikan mengedukasi masyarakat umum, masyarakat luas, khususnya pemirsa podcast Pastabikul Khairat dimanapun berada. Baiklah, terkait dengan tema tadi, tentunya di sini untuk lebih detailnya kita bincang-bincang atau dialog interaktif. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Walaupun kami di sini kru dari podcast ini juga mungkin hampir sama dengan masyarakat awam ya. Nah, apa tadi? Tak mau mendapat masalah di bagian hukum kan. Tak mau mencari masalah di hukum gitu. Yang pertama Pak pengacara ya, Pak advokat gitu kan. Ini bagaimana pandangan Bapak kondisi masyarakat ya yang masih tabu yang tadi yang dijelaskan tabu atau masih awam tentang hukum. Dari produk-produk hukum yang sudah ada di masyarakat. Mereka pun takut bicara tentang hukum ini. Apapun hukumnya kan. Bagaimana pandangan Bapak tentang itu? Ya, jadi begini. Bahwa setiap lembaga penegak hukum itu kan diwajibkan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Tetap ada ya sosialisasi bahasa. Wajib itu. Seperti kami advokat diwajibkan. Sehingga kami tanpa ada perintah pun kami datang ke desa, memasukkan surat ke desa, minta waktu agar bisa melakukan atau melaksanakan penyuluhan hukum. Kejaksaan juga, kepolisian juga. Kemudian peradilan juga. Nah, ini apa terlebih lagi pemerintah. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk itu. Jadi artinya pendidikan hukum, pemahaman hukum kepada masyarakat itu memang harus diberikan atau harus disampaikan oleh para lembaga-lembaga yang penegak hukum ini kepada masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat itu takut nanti kalau saya melapor ke polisi kena sekian katanya gitu kan. Kalau saya buat laporan kalau tidak ada orang dalam nanti tidak ditindaklanjuti. Kan banyak seperti itu kan. Kadangkala masyarakat ini tidak tahu prosesnya, tidak paham prosesnya gitu kan. Tidak serta-merta begitu dilapor langsung ditangkap, tidak seperti itu. Ada prosesnya gitu kan. Nah, nanti takut kalau buat laporan kesannya pencemaran nama baik kan gitu. Nanti jangan-jangan kalau kita dilapor kita buat laporan tidak terbukti kita yang dilapor balik. Nah, ini pemahaman ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi itu tugas kita bersama sebenarnya kan. Tidak hanya para penegak hukum, saya kira para ustadz pun yang selalu berhubungan langsung dengan masyarakat, interaksi langsung dengan masyarakat di majelis-majelis juga harus menyampaikan pemahaman itu. Jangan takut menyatakan kebenaran itu kan gitu. Itu memang kalau apa kita kan. Iya, kalau di dalam apanya kan itu kan sampaikanlah satu walaupun sampai satu walaupun pahit gitu kan. Pahit gitu ya. Kebenaran. Betul. Benar itu walaupun pahit gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau untuk mencari keadilan itu, menegakkan keadilan itu kita tidak boleh takut, merasa takut terlebih dahulu gitu kan. Karena tidak ada orang yang membuat laporan
atas dia dirugikan, Betul. ternyata tidak terbukti dia dihukum, tidak ada itu. Tidak ada aturan yang mengatur demikian. Yang ada itu adalah apabila membuat keterangan bohong, kesaksian palsu. Menurut saya gitu. Ya. Kita punya hak apabila kita dirugikan, ya kita punya hak untuk melaporkan. Kalau tidak bisa dibuktikan, berarti prosesnya telah dilaksanakan. Kita kan bagian dari pelaksanaan hak, gitu kan. Jadi tidak, masyarakat tidak perlu takut. Selama ini kalau seandainya ada hal-hal yang merugikan terhadap diri kita, kita korban dalam hal suatu persoalan atau permasalahan hukum itu, tindak lanjuti aja. Nah, kalau memang tidak ada dana, tidak punya kemampuan, kami punya lembaga bantuan hukum, kan gitu ya. Silakan datang. Kita biasanya akan berikan bantuan hukum itu. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Solusi ya. Iya, solusi seperti itu ya. Tapi kita tidak bisa memberikan jaminan apa yang diinginkan masyarakat itu, apa yang diinginkan pencari keadilan itu, kita bisa penuhi secara 100%. Tidak juga seperti itu kan. Itu. Alhamdulillah, itu yang pertama tadi ya, macam mana ya pandangan masyarakat itu bisa terjawab, ada solusi semuanya tentang masalah hukum ini ya di masyarakat kita yang ditanya-tanya terus oleh masyarakat. Nah, jadi artinya bicara hukum ini tidak tabu lagi ya, tidak boleh menjadi yang tabu di masyarakat. Baiklah Bapak pengacara yang kami muliakan dan hormati, ya ini kami dengar ya, kalau kami bidang tausiah penceramah ini kan dianggap senior kan, model Ustadz Dr. Haji Sapri ini kan, Dr. HC kami ini kan, dia tuh dianggap membalik senior ya, atau penceramah senior karena jam terbangnya udah kemana-mana. Itu bagi profesi Ustadz atau penceramah membalik kan, jam terbangnya bisa Isra, bisa Mi'raj kan, itu intinya kan. Lengkap Ustadz Sapri, Umar, apalagi Ustadz muda kita ini ya, Ustadz Ari Ansori, Ustadz muda nih ya, jam terbangnya itu habis lintas kecamatan ya di Rokan Hulu nih, Ustadz Superman gitu. Itu bagian Ustadz. Kalau bagian pilot Pak pengacara itu kan jam terbang pilotnya kan, jam terbang pilotnya yang dianggap pilot senior itu kan, mungkin dari lintas negara, lintas benua, sampai mungkin kemana-mana di dunia ini itu pilot senior. Kalau boleh tanya, kalau hakim atau pengacara, advokat ini yang dibilang senior tuh bagaimana pula statusnya itu? Apakah banyak kasus besar atau berapa banyak? Itu tolong pandangan. Jadi begini, baik, terima kasih. Memang kalau kita berbicara masalah senioritas, betul, tentu ada beberapa faktor gitu kan. Yang pertama mungkin masalah usia. Usia gitu ya. Dulu makan garam. Iya, berarti kan lebih tua, lebih senior. Betul. Itu salah satu. Kalau di para apa namanya ini, tiga penegak hukum, kepolisian, itu kan senioritasnya ada berdasarkan kepangkatannya. Dia kepangkatannya. Kepangkatannya dan juga lama masa kerjanya. Ada juga yang dia setelah masuk Akpol mode polisi langsung dia jadi perwira. Ada juga yang sudah sekian tahun baru Bribka kan gitu kan. Maka kalau senioritas lebih senior si Bribka. Tapi betul. Kalau dari segi mungkin dari segi keilmuan, ilmu kepolisiannya itu lebih tinggi yang si apa tadi yang apa namanya tuh yang dari Akpol tadi. Yang dari Akpol ya, Akademi Polisi. Nah, Akademi Polisi itu kan kalau dilihat dari segi keilmuannya. Dan kalau senioritas dari masa tugas lebih senior yang Bribka kan begitu. Nah, demikian juga dengan kejaksaan. Jaksa juga ada senioritasnya, tergantung daripada nanti pengangkatannya. Hakim juga demikian. Tapi kalau untuk pengacara, advokat, memang senioritas itu ada dilihat dari segi lamanya beracara.
Oh, beracara namanya. Beracara namanya kan. Beracara ya. Sejak dia jadi pengacara itu namanya beracara, ya kan. Oh, itu bahasa yang lamanya. Tapi beracara. tidak juga kalau dilihat dari senioritasnya lama pengangkatannya jadi pengacara. Tapi juga senioritasnya itu bisa dilihat dari jam terbang tadi. Semakin banyak dia memberikan bantuan hukum, semakin banyak dia menyelesaikan perkara, mendampingi perkara, maka semakin banyaklah ilmu yang dia dapat. Itu apanya? Nah, gitu kan. Ya. Jadi ilmu hukum itu apalagi di dalam beracara ini kan fleksibel. Betul. Jadi tidak monoton dia, ilmunya berkembang, gitu kan. Betul. Siapa yang banyak beracara, maka banyaklah ilmunya. Nah, seperti itu. Nah, terhadap penyelesaian perkara, menurut saya tidak mengenal masalah senioritas ataupun junior. Apapun kasusnya. Menurut saya seperti itu. Ya, kenapa? Karena pasal, contoh dikatakanlah tentang pelanggaran penyalahgunaan narkoba kan, contoh yang pengedar itu kan, itu pasal 114 juga kan. Itu juga pasalnya. Tahu dia senior. Ancamannya juga sama. Baik itu dia nanti advokat yang senior ataupun advokat junior, ya, dia punya celah juga untuk memberikan pendampingan itu. Kan seperti itu. Jadi saya kira dalam penegakan hukum itu tidak ada senioritas ataupun juniornya. Yang penting adalah keinginan kita dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Apabila kita tulus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, tulus dalam melaksanakan tugas kita sebagai advokat, profesi kita, maka masyarakat itu akan merasakan kita hadir dengan masyarakat pencari keadilan, maka kita lebih dianggap lebih senior daripada yang senior kan. Jadi orang yang mengakui gitu ya. Artinya intinya nilai kepuasan ya. Dari kliennya. Oke, ini ada 2 dialog pertanyaan tadi, alhamdulillah. Nah, cuma saya ini banyak istilah-istilah di hukum ini yang mungkin sudah membooming atau terkini ini kan. Apa kata masyarakat awam ya, memang banyak kantor pengadilan gitu kan. Nah, banyak kantor pengadilan di negeri kita ini, tapi kok sulit cari keadilan kan. Atau ada bahasa lagi bahwa hukum itu seperti pisau ya. Seperti pisau katanya kan. Yang di atasnya itu kan tumpul gitu kan. Si Tom marah pula Pak si Tom kan. Tumpul ya, artinya tidak tajam ya. Tapi yang di bawahnya tuh tajam. Artinya di bawah hukum itu pada yang bawah tajam ya, yang di atas tumpul. Apa maksudnya kira-kira menurut pandangan Bapak? Jadi begini ya Ustaz ya. Yang pertama, kiasan. Banyak lembaga peradilan, tapi sulit mencari keadilan. Betul. Yang pertama, yang keadilan yang dimaksud itu apa kan begitu. Kalau mencari jalan keadilan di samping kantor jaksa sampai ke pengadilan negeri itu namanya jalan keadilan. Jalan nama gitu, jalannya. Kan? itu yang pertama. Itu nama jalan keadilan. Jadi apa keadilan mana yang dimaksud? Ya, keadilan yang sesungguhnya ya, terhadap mereka yang membutuhkan keadilan itu kan. Nah, lalu harus dipertegas lagi. Kalau dia masalah keadilan yang ingin dia cari itu masalah umpamanya masalah sengketa lahannya diambil oleh orang-orang pihak yang punya kekuasaan, dia tidak bisa mendapatkan itu, lalu dia pergi ke pengadilan agama juga tidak masuk, gitu. Harus ke pengadilan negeri kan, sebutlah contohnya. Terus setelah diproses ke pengadilan negeri tapi juga tidak dapat. Gitu kan. Tentu nanti harus ada penguatan dalam dalil-dalil gugatannya kan itu. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk mencari keadilan. Tapi yang penting harus dijemput, harus diperjuangkan. Itu yang maksudnya tadi kan seperti itu. Harus diperjuangkan. Keadilan tidak akan datang sendiri, tapi harus dicari dan harus dijemput, gitu kan. Nah, itu tentang keadilan itu. Lalu memang ya pesimis namanya masyarakat kita ya, melihat fenomena sekarang ini yang berduit bisa seakan-akan terayomi, sementara yang tidak berduit mungkin terlindas kan seperti itu, sehingga adalah istilah
hukum itu seperti dua sisi mata pisau ataupun silet. Ke atasnya tumpul, tidak tajam ya. Tidak tajam, ke bawahnya tajam gitu, atau ke bawah tajam, ke atas tumpul gitu kan. Tapi kita apresiasi sekarang ini tidak seperti itu lagi. Kita lihat perkembangannya kan. Contoh berapa jenderal bintang 2 kan tersandung masalah hukum kena gitu kan. Betul, Tapi juga nampaknya harus diikuti dengan viral. Itu harus dipiralkan dulu kan gitu. Jadi no viral, no justice. Kan gitu kan. Itu nampaknya sekarang ini ya. No viral, no tapi justice. Bagi kami tetap optimis bahwa penegakan hukum itu akan tetap dicapai kan gitu kan. Karena begini. Karena tujuan berhukum itu sesungguhnya adalah menciptakan keadilan, perdamaian, dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Bukanlah tujuan berhukum itu apabila ada orang mencuri, ditangkap, diproses, kemudian dijatuhi hukuman sekian tahun penjara. Tidak seperti itu. Bukan itu aja. Iya, karena penjara itu tidak akan menjadi orang itu akan sadar. Tapi lebih baik kalau bisa diselesaikan, selesaikanlah secara baik-baik, secara musyawarah, mufakat. Nah itu kalau di negeri kita ini kan ada fungsi datuk adat, nenek mama. Ada fungsi fungsi daripada para alim ulama. Nah, itu lebih signifikan sebenarnya, lebih menyentuh daripada dilaporkan, kemudian tindak keluar parah dari yang sebelumnya gitu kan. Itu sebenarnya jadi tujuan keadilan itu bagi masyarakat itu adalah untuk mencapai ketentraman dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat itu. Sehingga sekarang ini untuk proses tindak pidana itu ada namanya restoratif justice. Jadi penyelesaian keadilan di luar persidangan. Contoh ada laporan ke kepolisian, nanti di polisi itu bisa ada perdamaian. Itu legal ya? Legal. Di tingkat kepolisian ada peraturan Kapolrinya, di tingkat kejaksaan ada peraturan kejaksaan agunnya. Tidak masuk ya di meja sidang. Tidak sampai ke tapi ada kategorinya, tidak semua perkara yang bisa gitu kan. Tidak semua perkara yang bisa, ada perkara yang bisa, ada yang tidak. Nah, itu kira-kira. Alhamdulillah panjang lebar ya narasumber kita Bapak Amrizal M. Yasir SH ini menjelaskan tentang mengedukasi masyarakat tentang hukum ini di negeri kita, di masyarakat ini. Alhamdulillah, semoga pemirsa podcast Pastabikul Khairat semuanya bisa paham tentang penegakan hukum ataupun kepastian hukum yang telah dibicarakan di masyarakat ini. Bella, sebelum closing atau kesimpulan dari narasumber, boleh diminum dulu lah. Kurang siap. Minum kopi podcast kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nih rasa kopinya. Iya. Itulah kopinya. Kopi asli kan. Tapi beda ya. Bedanya. Sekiranya beda kan. Beda. Maaf ya. Lebih dingin di tempat Pastabikul Khairat. Alhamdulillah. Dari zikir kan. Alhamdulillah. Baiklah, untuk penutup ini mohon kesimpulan agak berapa menit untuk pemirsa podcast Pastabikul Khairat ya dimanapun berada dari narasumber. Mohon kesimpulan dari Jadi baik, terima kasih. Untuk kesimpulan, sebenarnya tidaklah kesimpulan. Kalau ada waktu yang lebih panjang simpulan daripada pemaparan awal. Kan gitu sebenarnya kan. Mengapa demikian? Karena untuk memahami hukum itu tidak bisa waktu yang singkat. Ya. Kan gitu. Walaupun hukum itu singkat, hukum kan gitu. Ya, hukum singkat. Kemudian dalam pemaparan ini ingin kami sampaikan kepada pemirsa, kepada kita semua, bahwa jangan pernah merasa takut untuk mencari keadilan. Ya. Keadilan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita hanya berdiam diri. Keadilan akan bisa kita dapatkan kalau kita perjuangkan. Banyak cara-cara untuk memperjuangkan keadilan. Tapi intinya berbicara masalah hukum adalah pada tahap pencegahan. Tahap pencegahan. Upayakanlah lebih utama dulu pencegahan, baru
tahap penindakan. Nah, sekarang ini Ustadz ya, tak saya tambahkan sedikit terkait masalah pemilu. Ya ini. Nah, ini kan rentan masyarakat kita. Ya. Rentan masyarakat kita ini akan dihadapkan dengan persoalan hukum. Persoalan hukum, betul. Karena siapa yang memberi, siapa yang menerima, apabila tertangkap cukup bukti bisa dipidana. Langsung ya. Kan gitu ya? Ya, betul. Kan seperti itu. Nah, sadar kepada masyarakat, saya tetap menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat kita, jangan menjadi pengkhianat negara. Itu bahasanya. Ya. Negara Indonesia didirikan atas dasar demokrasi. Demokrasi Pancasila. Itu adalah suatu kesatuan, keyakinan negara kita yang tidak bisa diganggu gugat. Demokrasi bahasanya adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Jangan suara rakyat coba-coba untuk dibeli. Siapa yang membeli, calon yang membeli suara rakyat dan membayar, rakyat yang menerima bayaran itu baru dia mencoblos. Kemudian pejabat melakukan intimidasi. Dan orang-orang yang tidak mau ikut mencoblos, 4 kategori ini adalah pengkhianat negara, itu menurut saya. Udah masuk kategori. Ya, itu pengkhianat negara. Mengapa saya sampaikan demikian? Bahwa kalau terbiasa kehidupan berdemokrasi kita ini dengan dibayar, kita tahu sekarang ini berapa banyak tenaga asing itu masuk ke Indonesia. Bisa jadi pemilu depan dia jadi caleg, ya kan? Dia jadi calon. Bisa jadilah. Nah, sementara masyarakat kita sudah terbiasa dengan dibayar. Yang dibayar, dia calon, dia bukan warga negara, dia bisa jadi DPR. Kan pengkhianat negara namanya. Nah, inti seperti itu. Mudah-mudahan saja masyarakat kita bisa tercerahkan. Nah, dengan hal ini, berapalah kekuatan dana yang kita terima? Paling 500.000. Ya. Tapi sebelum ancaman di dunia ada pidananya, di akhirat harus kita pertanggungjawabkan. Ya, gitu kan? Betul. Kita bukan hari ini untuk hidup hari ini saja. Betul. Kita hidup hari ini untuk pertanggungjawabkan di akhirat. Di akhirat. Betul, Ustaz ya. Tapi Ustaz lah yang lebih paham. Jadi harapan kami jangan pernah takut untuk memperjuangkan keadilan. Dan kami hadir di Kabupaten Rokan Hulu ini untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat tidak mampu. Kami bisa berikan bantuan hukum namanya. Tidak iklan, tidak selain iklan itu ya, tidak menjual, tidak promosi. Betul. Tapi jika butuh keadilan, tidak mampu, datanglah ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Negeri Seribu Sulu. Kita akan bantu. Seperti itu ya. Namanya di podcast ini tentu apapun produk kita, narasumber yang ada, usahanya, inilah kesempatan kita kan. Kalau bisa lebih detailnya alamat kantor Bapak di mana Pak? Oh iya. Alamat kantor. Jadi kami berkantor di Jalan Lingkar. Jalan Lingkar ya. Jalan Lingkar. Islamik di sebelum Islamik lah. Sebelum Islamik. Di situ kami ada firma hukumnya. Firma hukumnya itu sifatnya ada yang konvensional. Tapi untuk masyarakat tidak mampu, kami bantu dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Yayasan gitu ya. Lembaga. Dan kami di sana ada beberapa orang advokat dan saya selaku pimpinannya. Seluruh persoalan hukum itu biasanya kami tangani. Gitu. Ya. Tim ya, ada tim. Ada tim. Tim ya, bukan perorangan. Ya. Alamatnya ya, ada cabang nggak? Cabang kantor cabangnya lagi? Ya, tidak. Karena prinsipnya kita tidak rumah makan. Kalau rumah makan ada cabang-cabang. Betul. Cukup di Rokan Hulu. Ya. Nanti kalau seandainya ada pindah domisili baru dipindahkan. Ya. Baiklah pemirsa podcast Pastabikul Khairat, artinya Bapak Amrizal M. Yasir SH ini adalah pimpinan dari advokat yang bernama tadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan juga firma hukum ya, yang ada di Jalan Lingkar Pemda, tepatnya di Dusun Pasir Putih Timur,
Desa Pematang Berangan ya, Kecamatan Rembah, Kabupaten Rokan Hulu. Bagi masyarakat yang ingin ingin bantuan-bantuan hukum dan sebagainya, dipersilahkan. Silahkan datang. Silahkan datang, tempat beliau konsultan hukum telah menunggu. Baiklah, terima kasih banyak Pak narasumber, Baik. Pak Amrizal M. Yasir SH yang telah meluangkan waktunya di podcast Pastabikul ini. Banyak ilmu-ilmu yang kami dapatkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Allah.